Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Brebes ke-22. Selawat beriring salam, mari bersama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya yang telah menuntun kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, inspirasi menjadikan Brebes sebagai kabupaten sudah ada semenjak tahun 1946 atau setahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Masa itu Aceh Tengah, Tanah Alas dan Brebes berada dalam satu kelurahan atau kabupaten. Namanya adalah Kelurahan Aceh Tengah. Dengan keluaran pertama Raja Abdul Wahab, pemilihan kelurahan dilakukan dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Tanah Alas dan Brebes. Hasilnya menyepakati ibu kota dilakukan secara bergilir 6 bulan sekali antara Aceh Tengah, Tanah Alas dan Brebes. Kenyataannya kesepakatan tersebut tidak pernah dilakukan. Perjuangan selanjutnya dilakukan pada tahun 1945 melalui surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong DPRD yang ditandatangani ketuanya Raja Abdul Wahab nomor 3 tahun 1965 yang isinya menyetujui terbentuknya Kabupaten Aceh Tenggara dengan ibu kotanya Belangketen dan Kacambi. Kegigihan para pejuang Tanah Alas dan Brebes mewujudkan Kabupaten Otonomi tidak pernah padam, sehingga pada tahun 1974 melalui surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1974 terbentuk Kabupaten Aceh Tenggara dan ibu kotanya Kota Changi. Bupati pertamanya adalah Kolonel Haji Sadat. Dipilihnya Kota Changi sebagai ibu kota kabupaten, mengingat daerah tersebut sangat layak ditinjau dari sudut wilayah, sumber daya manusia, dan faktor transportasi. Jika dibandingkan dengan Brebes, lagi-lagi Brebes gagal menjadi ibu kota kabupaten. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, untuk mewujudkan cita-cita seluruh masyarakat Brebes yang sudah lama diperjuangkan itu, berkumpullah sejumlah tokoh masyarakat yang dimotori oleh dua mantan Sekda Aceh Tenggara asal Brebes, yaitu Bapak Dr. Hadas Haji Muhammad Husin, Haji Abdullah Barasalihin, dan kawan-kawan. Mereka mengadakan rapat panitia persiapan peningkatan status dan membantu Brebes Belangketen Aceh Tenggara yang digelar di kantor pimpinan daerah Al-Jamiatul Wasliyah Brebes pada tanggal 28 September 1997. Rapat dilanjutkan tanggal 24 Desember 1997 pukul 10.30 WIB. Hasil dari rapat tersebut disepakati dan menetapkan secara de facto panitia peningkatan status wilayah membantu Bupati Brebes dengan menyusun personel dari beberapa tokoh masyarakat. Dalam perjalanan perjuangan pada tanggal 26 Januari 1999
Bupati Aceh Tenggara Dr. Andes Haji Samsudin BP mengeluarkan surat keputusan Bupati Aceh Tenggara nomor 5 tahun 1998 tentang pengukuhan panitia persiapan peningkatan status wilayah kerja pembantu Bupati Gayus. Setelah mendapat surat pengukuhan oleh Bupati Aceh Tenggara, panitia pemekaran terus melengkapi personal dengan mengeluarkan surat mandat penunjukan personal kepanitiaan di berbagai daerah di Indonesia. Surat mandat tersebut dikeluarkan dengan nomor 3/P3S EDGR AT 25/1998 tanggal 7 Februari 1998. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dengan persetujuan Bupati Aceh Tenggara, panitia meminta Dr. Andes Samsudin BP menyurati dan ikut memperjuangkan gagasan tersebut ke Gubernur dan DPRD Aceh. Perjuangan tersebut berhasil dilakukan. Seterusnya, para petinggi provinsi menyurati para menteri terkait, para pemimpin partai politik serta pimpinan DPRD di Jakarta. Proses di Jakarta sedikit mengalami hambatan mengingat situasi negara yang belum stabil. Para pejuang tidak menyerah. Panitia pemekaran pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan masyarakat Gayus yang berdomisili di Jakarta melakukan berbagai manuver. Pada tahun 2000, sejumlah delegasi dikirim ke Jakarta untuk penjajakan dan menemui Menteri Dalam Negeri, pimpinan DPR RI dan pimpinan partai politik untuk memohon bantuan. Akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2001, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyetujui dan mengesahkan 4 calon kabupaten provinsi Aceh lolos administrasi. Sementara Gayus harus dikaji ulang kembali. Dengan situasi seperti ini, para pejuang kembali membara dan mencari solusi perjuangan lain. Usulan masyarakat kembali diberangkatkan ke Jakarta menemui Wakil Presiden, yaitu Bapak Haji Hamzahas, dengan tujuan meminta tanda tangan dinginnya menjembatani kengamangan yang dialami. Dengan jalan dan perjuangan tersebut, di samping lobi dan usaha lain yang dilakukan para pejuang, akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2001, pemerintah mengusulkan RUU ke DPR RI untuk mendapat pengesahan. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, akhirnya dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 11 Maret 2002, seluruh fraksi di DPR RI menyetujui Gayus menjadi kabupaten yang dipilih bersama dengan 21 kabupaten kota lainnya. Langkah berikutnya adalah menentukan siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Bupati Gayus. Hasil musyawarah para tokoh mengusulkan 5 orang putra terbaik Gayus sebagai pelaksana tugas pada Bupati Aceh Tenggara untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta. Nama-nama tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Bapak Dr. Andes Haji Ramli SMM. Kedua, Bapak Dr. Andes Haji Samsul Bahri. Ketiga, Bapak Dr. Andes Haji Harun Rashid. Keempat, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ali Kasim MM, dan Bapak Dr. Andes Haji Abdul Ghaffar. Hasilnya, pada tanggal 2 Juli 2002, Gayus beserta 21 kabupaten kota lainnya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Haji Suparno di Jakarta pada tanggal 16 Agustus
Agustus 2002, Gubernur Aceh Insinyur Haji Abdullah Putih melantik Bapak Insinyur Haji Muhammad Ali Kasim menjadi penjabat sementara Bupati Gariwas bertempat di Gelambang Olahraga Aceh Tenggara. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dalam memimpin negeri Seribu Bukit tercatat beberapa orang yang sudah menjabat sebagai Bupati Gariwas. Periode pertama tahun 2002-2025 dipimpin oleh pertama yaitu Bapak almarhum Insinyur Haji Muhammad Ali Kasim MM, dan dilanjutkan oleh Bapak Haji Aspino Abu Samah MKes sebagai PNT. Melalui pilkada langsung tahun 2006 terpilih Bapak Haji Masin Esos MM dan almarhum Bapak Haji Firdaus Salim sebagai Wakil Bupati Gariwas. Dan tahun 2012 dalam mengisi transisi selama 6 bulan ditunjuk Bapak Dr. Andos Cipta Hunay MSI sebagai PT Bupati. Dan selanjutnya periode 2012-2017 dipimpin kembali dan terpilihnya kembali Bapak Haji Masin Esos MM, terpilih untuk kedua kalinya sebagai Bupati Gariwas, dan wakilnya adalah Bapak Haji Adam SIMAP sebagai Wakil Bupati periode 2017-2012, dan dilanjutkan kembali oleh Bapak Haji Muhammad Amrul sebagai Bupati dan Bapak Haji Sandi sebagai Wakil Bupati, dan selanjutnya sebagai PT kembali adalah Bapak Insinyur Haji Kasiden Orang, dan terakhir dilanjutkan sebagai PT Bupati Gariwas yaitu Bapak Dr. Hadas Al-Hudri MM sebagai pejabat Bupati Gariwas, dan sebagaimana kita saksikan dan saat ini sedang duduk di hadapan kita. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, untuk menentukan hari jadi tahun Kabupaten Gariwas yang diperingati setiap tahunnya, pemerintah Kabupaten Gariwas bersama dengan perwakilan Kabupaten Gariwas telah menetapkan tanggal 10 April sebagai hari jadi Kabupaten Gariwas. Akhirnya kami mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama membangun Gariwas ini ke arah yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Demikian saudara-saudara ini kami sampaikan, perlu semangat di bulan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian tanggal 18 April 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gariwas Tanda Haji Ali Husin Desa. Terima kasih.